Mengingat di sini sekolah kita berbasis boarding school atau asrama, yaitu sekolah dengan mukim dan juga kegiatan selama 24 jam. Jam 3 subuh itu seluruh santri sudah dibangunkan, kemudian santri itu melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ihya Ulumuddin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Tahfiz Nurul Mustofa. Di sini izinkan saya mengajak kawan-kawan semua untuk mengetahui terkait program bulan Ramadan yang ada di SMP Tahfiz Nurul Mustofa. Di sini kita merupakan sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong. Tentu saja di sini kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Jadi di sini kita untuk program bulan Ramadan mengacu kepada surat edaran yang diedarkan oleh pihak Dinas Pendidikan. Namun di sini ada beberapa program yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Mengingat di sini sekolah kita berbasis boarding school atau asrama, yaitu sekolah dengan mukim dan juga kegiatan selama 24 jam. Maka dari itu di sini ada beberapa program khusus yang tentunya disesuaikan dengan keadaan di pondok pesantren. Nah, adapun terkait beberapa perbedaan nantinya akan saya jelaskan. Pertama-tama di sini izinkan saya menjelaskan untuk penanggung jawab di kegiatan bulan Ramadan ini itu langsung kita dibawahi oleh bagian keagamaan, yang mana di sini bagian keagamaan kita limpahkan kepada pengasuhan masing-masing. Nah, jadi di sini kita ada dua pengasuhan, yaitu pengasuhan santri putra dan juga pengasuhan santri putri. Nah, yang mana untuk pengasuhan santri putra itu untuk menanggung-jawabi asrama santri putra, dan juga pengasuhan santri putri ditanggung-jawabi untuk para santri putri. Nah, yang mana di sini ada beberapa program yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang berada di santri putra. Nah, mungkin nanti untuk santri putri bisa dijelaskan oleh Ustazah Dina Rusdiana. Nah, baik. Untuk di Putra itu sendiri, kita di sini kegiatannya dimulai dari jam 3 subuh atau jam 3 pagi. Itu anak-anak sudah mulai program tahajud. Nah, dari jam 3 sampai jam 4 itu program tahajud, kemudian langsung disambung dengan sahur. Nah, setelah sahur itu anak-anak melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan zikir dan amaliyah. Selanjutnya setelah itu pengajian secara umum. Setelah pengajian secara umum di situ ada sholat isyraq. Nah, sekitar jam 6.40. Nah, setelah itu baru ada kegiatan istirahat dulu. Jadi anak-anak diberikan waktu beberapa menit untuk istirahat setelah subuh. Baru dari jam setengah 8 atau 7.30 itu anak-anak mulai kegiatan tasmi. Nah, tasmi Al-Quran, yaitu kegiatan menghafal Al-Quran dan setoran Al-Quran. Setelah tasmi itu dari jam 7.30 sampai jam 8.50. Kemudian dari jam 8.50 itu dimulailah kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran kita di bulan Ramadan itu full pembelajaran keagamaan. Jadi itu meliputi mata pelajaran tauhid, fikih, bahasa Arab, kemudian ada Al-Quran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi untuk mata pelajaran umum itu selama bulan Ramadan kita tiadakan, diganti dengan pelajaran keagamaan. Itu dilaksanakan dari jam 8.50 sampai dengan jam 12.00. Nah, sampai siang. Kemudian dari siang itu disambung dengan kegiatan sholat zuhur. Setelah itu dari habis zuhur sampai asar atau jam 4:30 itu kosong.
Nah, kosong itu adalah waktu bagi anak-anak untuk istirahat dari pelajaran masing-masing. Setelah jam 5, jam setengah 5 itu diadakan sholat asar, sekitar jam 4 sholat asar, kemudian setengah 5 itu kegiatan gebiar Ramadan. Nah, jadi di sini kita ada gebiar Ramadan di sore hari. Gebiar Ramadan itu seperti apa? Itu meliputi seperti lomba-lomba. Jadi diadakan lomba-lomba ataupun bazar. Nah, itu setiap sore menjelang berbuka puasa. Setelah itu, maka disambunglah dengan amaliyah dan sebagainya, berbuka puasa. Kemudian ada pengajian umum lagi oleh ustadz yang ada di dalam. Kemudian dilaksanakanlah sholat isya dan juga sholat tarawih berjamaah. Amaliyah dan lain sebagainya, baru anak-anak itu istirahat untuk tidur. Seperti itu. Kira-kira kegiatan kita agendanya lumayan banyak dikarenakan di sini 24 jam. Mungkin itu saja untuk program kegiatan Ramadan di tempat kita. Kemudian perbedaan yang lainnya terkait pelaksanaan tanggal pelaksanaan itu jika sekolah di luar, sekolah negeri maupun swasta di luar itu 5 hari awal Ramadan libur ya. Nah, sedangkan kita di sini dikarenakan mukim, statusnya mukim dan tidak memungkinkan kita memulangkan para santri dalam waktu yang cukup singkat selama 5 hari, maka kita tidak diadakan libur. Jadi mulai awal Ramadan itu kita langsung jalan kegiatan dan kemudian kemungkinan berakhirnya nanti sekitar hari ke-15 bulan Ramadan. Nah, seperti itu kira-kira kegiatan di Santri Putra. Mungkin selanjutnya nanti Santri Putri lebih detailnya dijelaskan oleh Ustazah Dina Rusdiana. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rusdiana. Baik, di sini saya selaku mewakili Ketua Pengasuhan Santri Putri Pondok Pesantren Terpadu Nurul Mustafa ingin menjelaskan bagaimana program kegiatan Ramadan yang ada di Santri Putri. Langsung saja, kegiatan untuk program Ramadan di Santri Putri ini dimulai dari jam 3 subuh itu seluruh santri sudah dibangunkan. Kemudian santri itu melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Kemudian dilanjut dengan kegiatan sahur bersama. Setelah itu, setelah melaksanakan sahur bersama, mereka tadarus sambil menunggu waktu sholat subuh. Kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di pendopo. Kemudian setelah sholat subuh itu ada kegiatan kultum, yang dimana kultum itu diisi oleh seluruh ustadz-ustadz seniornya dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kultum itu berlangsung sekitar dari jam 6 sampai jam 6.40, kemudian dilanjutkan dengan sholat isyraq berjamaah sampai selesai kegiatannya itu sekitar jam 7 pagi. Kemudian jam 7 pagi itu anak-anak istirahat, ada yang mandi dan melaksanakan aktivitas lainnya. Kemudian dilanjut lagi di jam pagi, jam 8 pagi itu langsung kegiatan tasmi, yang mana tasmi ini kegiatan mengaji setoran hafalan per kelompok sampai jam 9. Kemudian di jam 9 itu mereka melanjutkan kegiatan pembelajaran, yang mana pembelajaran ini di jam 9 ini yang diadakan pembelajaran seperti pembelajaran fikih, akhlak, kemudian ada tauhid, ada pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi untuk intinya pembelajaran-pembelajaran pondok yang dilaksanakan ketika di jam 9 itu sampai di jam 11.10. Kemudian setelah jam 11.10 itu anak-anak melanjutkan tadarus Al-Quran sampai jam 11.50. Kemudian setelah jam 11.50 itu selesai tadarus, anak-anak istirahat, qailullah, persiapan sholat zuhur. Kemudian nanti setelah sholat zuhur, itu ada banyak waktu istirahat dari setelah sholat zuhur sampai ke waktu asar, itu anak-anak semuanya istirahat, tidak ada kegiatan lain. Kemudian dilanjutkan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar, anak-anak santri putri ini melaksanakan kegiatan gebiar Ramadan, yang mana gebiar Ramadan ini semuanya
Yang diperlombakan itu lomba-lomba Islami seperti tartil Al-Quran, kemudian ada tilawah, ada lomba tahfiznya, ada lomba cerdas cermat, dan lain sebagainya. Setelah kegiatan itu selesai, sekitar jam 5 sore, itu anak-anak persiapan untuk buka puasa, kemudian buka puasa bersama, sekedar cemilan-cemilan biasa aja. Kemudian pas setelah habis sholat maghrib itu baru buka puasa makanan seperti makanan beratnya nasi. Kemudian setelah mereka makan, lanjut lagi sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya selesai, langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan setelah sholat tarawih selesai, dilanjutkan kegiatan tadarus per kelas. Per kelasnya ini dibagi per juz. Jadi malam ini misalnya kelas 1 SMP, juz 1, dan seterusnya. Setelah tadarus selesai, sekitar jam 10.40 itu anak-anak berkumpul semua di asrama untuk melaksanakan baca doa sebelum tidur bersama. Kemudian istirahat. Jadi mungkin itu saja rincian kegiatan program kegiatan Ramadan di Santri Putri Pondok Pesantren Terpadu Nurul Mustafa. Sekian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala, jadi si pengawas, langkahnya mantap. Dari tanta ke uya prestasi pun didapat. Berjibaku di Tanjung, istiqomah melangkah. Tetap konsisten insya Allah berkah.